Hari Minggu ketiga Prapaskah. Masuki Minggu ketiga Prapaskah ini, kita pun boleh merasakan Hari Raya Paskah semakin dekat. Hari Raya Kebangkitan Tuhan untuk kita rayakan dengan semarak meriah semakin dekat. Dan suasana Paskah meriah itu dapat kita rasakan juga. Paling tidak di paroki ini ditandai oleh 4 hal. Oleh 4 hal yang mengajak kita semua untuk merasakan betapa kita sudah semakin mendekati Paskah Hari Raya Kebangkitan Tuhan itu. 4 hal yang saya maksud adalah pertama, semakin siapnya panitia Paskah paroki untuk membawa para umat merayakan Paskah dengan baik-baik. Tahun 2025 ini yang menjadi panitia Paskah adalah 3 wilayah di sekitar Jalan Baru. Mereka adalah dari Bernadette, dari Paskalis, dan dari Hieronymus. Mereka sudah menyiapkan diri. Dan bagi saya, mereka yang sudah berkontribusi sejak Rabu Abu menuju pada pekan-pekan Prapaskah berikutnya, saya berkesimpulan bahwa panitia Paskah kita sepertinya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kok Romo bisa menyimpulkan enggak ada masalah? Ya pada diem aja itu, enggak ngomong apa-apa berarti oke-oke saja. Itu satu. Lalu makin dekatnya untuk menuju Hari Raya Paskah, hal kedua adalah saya juga didatangi oleh panitia Paskah anak-anak. Panitia Paskah anak-anak ini juga menunjukkan kesiapan mereka. Mereka dominan adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa ya pendamping anak-anak kita kok perempuan semua, nggak ada laki-lakinya? Padahal dua-duanya dipanggil untuk menjadi pendamping. Menjadi pendamping. Dan ketika panitia Paskah anak-anak ini ngobrol dengan saya, rasanya juga lancar-lancar saja. Yang mereka tanyakan adalah ini, Mo, kami ini panitia Paskah anak-anak, kami adalah para pendamping. Saya mau tanya kepada Romo, khususnya ketika perayaan Paskah di gereja, kalau kami ini para pendamping, mendampingi anak, yang kebetulan anak itu ya mereka sering tidak bisa konsentrasi. Mungkin ada yang ngobrol, bahkan mungkin ada yang lari-lari Romo. Kalau saya jadi pendamping, bolehkah saya menerima komuni? Ini pertanyaan yang bagus banget ini. Bolehkah kami para pendamping yang tidak fokus pada misa, tapi kami ini fokus pada anak-anak kami. Bolehkah kami terima komuni? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, karena dia hadir dari awal sampai akhir misa. Kebetulan hari itu spesial mendampingi anak-anak, no problem, komuni. Karena engkau sebagai pendamping datang dari awal sampai akhir misa itu utuh, tidak kemana-mana. Yang tidak benar nyambut komuni juga itu adalah kalau umat misa pas Romo homili itu malah keluar. Dianggap sebagai saat istirahat. Keluar gereja, lalu ngerokok, sambil ngobrol dengan temannya. Nanti kalau homili khotbah selesai, masuk lagi, pelajaran berlanjut. Ini misa tidak utuh, tidak cerdas. Nah ini yang dipertanyakan, saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi ya Anda sendiri menyimpulkan. Kalau aku
di tengah kelangsungan misa, keluar-keluar itu bagaimana itu. Jadi kalau kita misa utuh, nggak ada yang terbuang. Boleh komuni. Silahkan. Lalu saya tambahkan kepada anak-anak muda ini, contohnya, saya kadang-kadang memberi masukan, arahan, untuk Bapak, Ibu yang punya adik kecil, boleh silakan misa. Mungkin paling cerdas dekat pintu. Nanti kalau adik kita gelisah, nangis, rewel, boleh keluar. Tapi yang lain nggak boleh ikut ya, nggak usah ikut keluar. Yang bawa anak kecil boleh keluar. Dan nanti boleh komuni. Yang tidak boleh komuni itu adalah nggak ngapa-ngapain, keluar melulu itu nggak tahu. Ini sedang nggak beres imannya atau bagaimana? Itu. Nah ini saya ngobrol dengan rekan-rekan muda pendamping untuk akan hadirnya Paskah anak-anak. Lalu juga hadir pada saya pendamping untuk nanti Paskah lansia. Untuk adanya Paskah anak-anak dan Paskah lansia ini tanggung jawabnya hampir sama. Kenapa? Para papa, mama, opa, oma yang sudah sepuh ini harus didampingi. Dan mari kita syukuri untuk menuju Paskah untuk lansia itu, selama ini kita sudah punya pendamping yang keren. Adalah teman-teman dari si kerasulan keluarga, dan kali ini bahkan lahir yang namanya subseksi untuk lansia. Juga didampingi oleh teman-teman yang setia, teman-teman Legio Maria. Namun akan lebih bagus lagi kalau opa oma kita masih mau diajak Paskah lansia, para anak, para menantu, para cucu, dampingi juga opa oma. Jangan lupakan orang penting ini dalam hidupmu. Antar opa oma untuk boleh Paskahan juga. Amin. Kalau tidak mengantar opa oma, namanya kita tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih itu sangat sopan memang. Tapi satu lagi, kamu akan kualat dan masuk neraka. Lupa pada jasa mulia opa oma, dampingi juga. Yaitu untuk mereka berpaskahan. Sudah 3 hal saya sebutkan. Kesiapan panitia Paskah umum, kesiapan panitia Paskah anak-anak, kesiapan panitia Paskah lansia. Saya sebagai roh paroki juga saya menangkap hal yang berikut ini adalah semakin semaraknya pendalaman iman prapaskah atau pendalaman iman APP. Saya tahu dari grup kegiatan umat ternyata kelompok ini, lingkungan ini, kaum muda ini pada mengadakan bagus. Karena di aula paroki saya pernah mengatakan, tidak ada Paskah tanpa persiapan pendalaman iman prapaskah. Maka siapkanlah hatimu untuk menyambut Paskah bangkitan Tuhan dengan kegiatan yang ada. Pantang, puasa, sedekah kita, dan pendalaman iman APPP kita. Nah itu, sudah berapa tadi saya menyebutkan? 4. Dan yang terakhir ini saya ajakkan juga, seperti tadi yang disabdakan Yesus pada Injil. Dalam Injil Yesus bersabda begini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi yang saya ajakkan yang kelima ini adalah mari menjelang Paskah kebangkitan Tuhan kita bertobat. Bertobat di sini saya artikan sebagai kita berbenah diri baik-baik, entah dalam berperilaku,
entah dalam berpola pikir, kita benahi. Caranya banyak. Tadi dalam doa pembuka, bertobat kita bisa kita tempuh dengan doa, amal, sedekah, pantang puasa. Dan satu lagi, terimalah sakramen tobat. Terimalah sakramen tobat. Itu disebutkan dalam 5 perintah gereja ya. Dalam 5 perintah gereja ya. Bunyinya bagaimana? Dan mengaku dosa setahun sekali, yaitu menjelang Paskah. Ada dalam 5 perintah gereja. Dan saya ajakkan silahkan kita menyempurnakan persiapan Paskah itu dengan termasuk mengaku dosa. Kita di tahun jubileum ini sudah dibantu juga. Tiap Jumat pukul 15 di gereja ini ada pengakuan dosa. Jumat kemarin saya berjaga di gereja ini. Saya mendapat 19 orang mengaku dosa. Bagus. Dan pelayan-pelayan Romo sebelumnya juga bercerita tentang itu. Tapi ketika Jumat kemarin saya berjaga, saya mendapat 19 orang. Untuk mengisi tahun jubileum, untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa, indulgensi mereka melalui pengakuan dosa. Dan untuk kita semua, paroki sudah menjadwal mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret ada pengakuan dosa untuk para umat. Ini jadwalnya dibalik. Biasanya anak sekolah dulu baru umat. Tapi ini umat dulu baru anak sekolah. Karena anak-anak sekolah sedang ulangan umum, sedang kegiatan sekolah mereka yang tidak bisa terganggu. Nah, sekarang saya akan mengingatkan bagaimana cara mengaku dosa. Ya, saya ingatkan cara mengaku dosa. Untuk mengaku dosa pertama adalah siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Jangan mengaku dosa tanpa persiapan. Jadi kalau pada ngantri depan ruang-ruang pengakuan dosa itu, hendinglah persiapan batinmu. Kenapa? Kalau tanpa persiapan, yang terjadi di ruang pengakuan dosa adalah ancur-ancuran. Kenapa? Mau berlutut saja terpleset. Enggak siap. Sudah mau berlutut, enggak berlutut, malah berdiri di pojok. Sini, berlutut. Ya, terus diem saja. Karena tidak persiapan. Kalau persiapan berarti masuk, berlutut langsung ngomong jelas. Romo berkatilah saya. Tapi kalau enggak siap, lama sekali kok dia hening cipta kok dari tadi kok enggak mulai, bagaimana ya? Langsung, Romo berkatilah saya. Lalu secara runtut mengatakan, saya terakhir mengaku dosa adalah sekian lalu. Atau sebaliknya, Romo ini baru pertama kali saya mengaku dosa. Karena saya baptis dewasa sekian bulan lalu, ini pertama kali saya. Lalu ada yang tidak siap, kapan terakhir ngaku dosa? Kapan ya? Mungkin sebelum gereja ini berdiri Romo. Aduh, semakin ngarang karena tidak persiapan. Tidak persiapan. Lalu mulailah berbicara tentang dirimu. Jangan cerita tentang Bapak Presiden, tentang tetanggamu, tentang orang lain, tentang hidup rohanimu. Nah, setelah merasa cukup, ini harus diucapkan. Demikian Romo, dosa-dosa saya menyesal. Ini harus diucapkan. Karena ada orang ngomong sekian banyak terus sudah Romo, diem aja. Enggak menyesal, rupanya akan mengulangi lagi dia. Dikasih kunci, saya menyesal atas dosa-dosa ini dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Demikian saya mohon bimbingan, arahan, dan penitensi yang berguna bagi saya. Begitu.
Setelah itu Romo sedikit memberikan arahan dan menyampaikan penitensi, lalu doa tobat. Setelah doa tobat, Romo mendoakan, baru menjawab amin. Nah, ini pengakuan dosa yang sungguh siap diri. Karena orang yang mengaku siap diri itu datang, diem saja, pergi, diem saja. Seperti apa ya? Datang tidak diundang, pergi tanpa pamit. Ya. Padahal di situ ada romonya. Nah, inilah bedanya persiapan pengakuan dosa untuk saya ajakkan kembali agar langkah kelima untuk menyambut Paskah dengan pertobatan seperti ajaran Injil hari ini, sehingga tobat kita pun menjadi tobat sempurna. Tuhan memberkati.